Terima kasih sudah hadir untuk perkuliahan online hari ini. Ya, untuk hari ini saya akan melanjutkan materi buat kalian yaitu materi pertemuan 9 ya after UTS. Gimana kemarin UTS-nya? Apakah ada kendala UTS kalian? Gak ada ya? Gak ada kendala berarti gak ada laporan masuk ke saya. Oh kemarin kendalanya sudah ya? Langsung suruh masukkan di web student kalian ya. Oke, saya coba share screen untuk materi hari ini. Silakan Anda juga buka untuk pertemuan 9-nya. Nah, pertemuan 9 itu kita membahas tentang utility ya, dan web service ya. Oke, utility dan web service ya. Salah satu materi yang harus disampaikan pada kuliah cloud computing ya. Nah, di sini dikatakan cloud computing tidak hanya melibatkan sisi aplikasi atau perangkat lunak saja, tetapi juga melibatkan perangkat keras. Nah, saya highlight ya. Jadi disebutkan di sini eh, apa ada keterkaitan yang erat antara aplikasi dengan hardware. Jadi tidak hanya terdiri cloud computing itu tidak hanya pada sisi aplikasi saja, tapi harus ada infrastruktur yang digunakan. Infrastruktur yang digunakan itu seperti jaringan ya. Tentunya jaringan yang kita gunakan secara online. Nah, itu harus bagus juga jaringannya. Jadi tidak hanya pada sisi aplikasi, jaringan juga harus ada ya pada cloud computing. Nah, ini adalah gambaran infrastruktur dengan aplikasi ya. Nah, gambaran aplikasi dengan infrastruktur ya. Pada cloud computing jelas kita berbicara tentang bagaimana pengiriman data itu secara online ya. Nah, jika Anda lihat di sini ada aplikasi, ada sistem operasi ya. Sistem operasi contoh di sini ada Windows, ada Linux ya di sini. Nah, contoh yang umum lah yang digunakan yaitu ada Windows dan Linux ya. Banyak sih sebenarnya sistem operasi lain, ada Mac OS ya, terus eh, Android ya, tapi cuma Android itu jalannya tidak di laptop atau di komputer, tapi lebih ke ada smartphone ya kalau Android ya. Umum memang Windows, Linux dan Mac OS. Nah, ini adalah jadi menjelaskan tadi ya, jika aplikasi itu tidak hanya eh, berdiri sendiri, tapi dia juga ada infrastruktur atau jaringan yang menghubungkan tadi. Nah, di tengah ini adalah yang menghubungkannya. Contoh menghubungkan nih di sini ada T atau gambar jaringan lah yang menghubungkan antara antar aplikasi terus ya antar infrastruktur ya. Aplikasi itu jalannya di sistem operasi ya, ya kan? Tanpa adanya sistem operasi pun aplikasi yang kita gunakan itu tidak akan berjalan ya. Nah, utility di sini adalah ada CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit, ada memori, ada storage, penyimpanan ya, seperti hard disk yang kita gunakan. Terus interconnect. Ya, interconnect di sini adalah jaringan internet yang kita gunakan. Untuk cloud kita harus menggunakan yang namanya jaringan internet. Infrastruktur yang ada storage, jadi kita menyimpanannya juga secara online nanti. Kita menggunakan layanan ya. Kemarin layanan yang terkenal adalah AWS ya. Terus Central Processing Unit sendiri berarti kita menggunakan device ya kayak laptop, terus ya pakai PC ya itu bisa ya untuk pelaksanaan
pelaksanaan implementasi dari atau contoh infrastruktur dari cloud ya. Nah, masing-masing sistem operasi seperti Windows dan Linux menggunakan sumber daya komputer yang sama. Ya, jadi Windows dan Linux itu kan diinstal pada sebuah PC atau pada sebuah ya kita sebut sebuah personal komputer lah ya, kita install ya. Bisa saja dalam satu PC itu kita mempunyai dual OS, bisa punya Linux, bisa Windows gitu ya. Itu bisa saja sekarang ya. Nah, di sini dikatakan sistem operasi itu hanya sebagai perantara. Nah, dikatakan di sini untuk dapat menjalankan virtual mesin. Jadi bagaimana kita mengoperasikan secara online atau secara virtual, mengirim dan mengambil data ya. Nah, dikatakan di sini juga dengan teknologi virtualisasi pengguna atau penyewa IaaS, layanan yang disediakan seperti AWS ya kemarin, dapat mengakses dan menggunakan seluruh sumber daya komputer dan seluruh sumber daya lainnya yang tersedia di dalam cloud sesuai kebutuhan dan keinginan dari si pengguna. Nah, jadi eh, kita tidak punya komputernya ya, kita sewa istilah komputernya itu. Tidak kelihatan komputernya. Makanya dikatakan itu adalah teknologi virtual. Tapi kita bisa mengoperasikan jaringan komputer di sini ya. Aplikasi kita diinstal ya pada sebuah sistem operasi ya. Kita bisa mengoperasikan laptop secara jaringan. Nah, itu menggunakan teknologi virtualisasi. Nah, adapun tujuan yang kenapa kita menggunakan cloud di sini disebutkan ya, dalam satu platform ya, storage computing, image manipulation, parallel processing, content distribution, application web dan lainnya. Biasanya banyak digunakan untuk ini apa parallel processing. Ya. Jadi bagaimana satu pekerjaan itu diselesaikan oleh banyak komputer. Ya, tidak satu komputer lagi, kebayang ya. Karena kan tantangan saat ini itu adalah meningkatnya volume data. Ya. Jadi jumlah data itu semakin banyak, semakin meningkat. Kita pemrosesan tidak hanya satu komputer saja, tapi bisa dalam satu pengerjaan komputasi itu dikerjakan oleh banyak komputer. Agar apa? Eh, Efisiensi ya yang dikejar di sini adalah kecepatan, nah istilahnya. Dalam menawarkan layanan IaaS kepada pengguna atau penyewa, kita sebut penyewa ya, pengguna sekaligus penyewa kan kita nyewa, kita tidak punya komputer sendiri, kita berlangganan lah gitu. Terus adapun di sini layanan penyimpanan dan komputasi virtual, layanan customize, layanan otomasi dan kontrol, layanan penghubung, layanan monitoring. Jadi kita diberi akses untuk mengubah, memodifikasi itu customize, terus kita dikasih space atau kita dikasih ya space berapa giga ya untuk menyimpan secara online ya. Kita punya hard disk lah secara online gitu untuk menyimpan ya, kayak Google Drive lah gitu ya. Kita juga dikasih akses untuk memonitor atau melihat ya, mengecek ya itu bagian dari layanan dari IaaS. Layanan optimasi, layanan pengukuran objek, layanan integrated dan kombinasi objek, layanan security. Yang terpenting adalah juga aplikasi jaringan bagaimana tingkat keamanannya. Nah, itu ya security ya. Sekarang yang juga lagi marak tentang bagaimana keamanan data. Ya, nah, itu lebih berbicara kita di layanan security. Bagaimana pengguna nanti itu merasa aman menyimpan data, mengoperasikan, ya. Apalagi terkait dengan seperti data-data perbankan kan ya, data-data krusial lah gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan tingkat keamanan. Nah, jadi security pada sebuah infrastruktur itu penting ya, itu.
Secara infrastruktur, penerapan teknologi virtualisasi pada IaaS dibagi cloud computing beberapa kemudahan keuntungan ya. Nah, secara performa oke ya. Biaya yang harus ada biaya tapi ya yang harus dikeluarkan. Karena kan kita sewa tadi ya, kita sewa atau terdaftar pada sebuah layanan lah gitu ya disebutnya. Nah, di situ juga kita keuntungannya bisa melakukan pengembangan ya, pengembangan sistem. Nah, kalau pada YS pengembangan perluasan sistem dilakukan secara otomatis, tidak secara manual. Beda dengan kita menyewa server secara manual, kita yang melakukan setting atau pengaturan seperti itu ya. Terus manajemen sistem, instalasi atau setup hardware atau konfigurasi itu pada co-location, pada server kita sewa secara bukan secara virtual ya, kita instalasi sendiri. Tapi kalau pada IaaS, karena ada teknologi virtual tadi, kita instalasi sistem operasi dan softwarenya juga bisa langsung ya di virtualisasi tadi. Jantung dari teknologi cloud adalah virtualisasi ya, di mana virtualisasi itu ada dua sisi, provider dan sisi pengguna ya. Jadi setahu saya ada dua sisi pengguna dan sisi pada back end. Ya. Pengguna kita sebut dengan front end, terus yang pada sisi providernya itu kita sebut back end ya biasanya ya. Nah ini ya. Ya, kita pengguna ya, kita berlangganan menggunakan ISP. ISP di sini itu maksudnya adalah Internet Service Provider. Jadi kita berlangganan misalnya kayak pakai Speedy, pakai Telkomnet, pakai apa ya banyak ya sekarang ya. Nah, itu kita sebut ISP, itu bagian dari ISP. Terus kita menggunakan atau mengoperasikan pakai PC ya. Terus kita terkoneksi dengan virtual infrastruktur ya di situ. Ada jaringan, kita connect antar satu pengguna dengan pengguna yang lain, kita connect dengan provider. Nah, semua dilakukan secara cloud ya, cloud ya. Jadi kita secara online ya semua ya dikatakan di sini ya. Penyimpanannya juga online. Tentu di sini ada server, ada jaringan ya yang kita gunakan ya. Nah, ini adalah beberapa software virtualisasi, VMware, Citrix, sebagaimana mempunyai kemampuan untuk menciptakan fungsi lain yang disebut dengan virtual desktop atau yang dikenal dengan VDI. Ini umum yang setahu saya ada VMware ya biasanya ya. Nah, nanti juga Anda mengenal istilah dalam jaringan atau cloud itu adalah software remote. Ya. Software remote adalah software yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian jarak jauh ke satu komputer atau server dalam satu koneksi hanya untuk satu user atau klien. Jadi kita bisa meremote, ya, misalnya mengatur, mengcustom itu jarak jauh tanpa pada komputer eh, yang dimaksud ya atau komputer yang harus diatur gitu ya. Jadi kita bisa secara remote atau mengendalikannya jarak jauh. Misalnya saya ingin mematikan komputer yang ada di kampus, sedangkan lokasi saya sekarang tidak ada di kampus. Nah, itu salah satu bentuk contohnya ya. Kedua, bisa mematikan, menyalakan, atau menginstal sebuah aplikasi dari jarak jauh juga misalnya ya, tanpa saya menggunakan komputernya. Jadi saya pakai PC dari sini, saya ingin install atau men-setting atau mengatur komputer yang ada di kampus. Asalkan komputer yang di kampus itu terkoneksi dengan jaringan juga ya, itu syaratnya ya.
Nah, itu software remote ya, fungsinya seperti itu. Nah, tadi ya disebutkan jika aplikasi itu tidak pada cloud tidak hanya terdiri pada sisi aplikasi saja, tapi kita butuh yang namanya infrastruktur ya, atau hardware lah gitu ya. Kalau jadi tidak hanya software, kita butuh hardware. Aplikasi tanpa adanya hardware tidak bisa dijalankan. Sebaliknya ya, kalau kita hanya punya hardware tanpa adanya aplikasi, hardware yang kita punya sama tidak bisa digunakan di sini ya. Maka butuh yang namanya tadi ya, selain sisi aplikasi juga harus ada infrastruktur. Nah, dikatakan di sini infrastruktur memastikan semua komponen bekerja dengan baik dengan kondisi multi tenan dan bertanggung jawab segala aktivitas yang terjadi. Jadi multi ya, dalam artian bukan hanya pada satu aktivitas, bisa lebih dari satu aktivitas ya, atau multi proses ya, multitasking, multi proses tidak hanya dalam satu proses, tapi bisa melibatkan banyak proses gitu ya. Teknologi virtualisasi tidak dapat berjalan sempurna tanpa adanya infrastruktur. Nah, teknologi virtualisasi kan butuh yang namanya infrastruktur ya. Nah, infrastruktur itulah yang nanti akan kita sewa ketika kita akan menggunakan ya. Infrastruktur lah itu yang akan kita sewa sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya nanti kan ada tarifnya dia. Kita butuh 3 komputer, tarifnya sekian. Kita butuh 5 komputer, tarifnya sekian. Kita butuh 10 komputer, tarifnya beda lagi ya. Jelas, semakin banyak layanan yang kita gunakan, jelas ada harga di situ ya. Harganya juga semakin tinggi gitu ya, atau semakin bertambah. Nah, ini adalah ilustrasi infrastruktur yang baik dan solid ya. Semua terhubung dengan penyimpanan ya. Misalnya kadang dalam satu cluster ya, itu terdiri atas beberapa node. Node ini adalah misalnya satu komputer ya. Jadi kebayang ya kalian dalam satu pekerjaan itu terkadang bisa dikerjakan oleh beberapa node atau oleh beberapa komputer. Dan dalam satu komputer itu kan memiliki prosesor. Nah, kebayang cepatnya seperti apa ya. Kemampuan unik selanjutnya yaitu web service ya. Selain kita berbicara tadi cloud, kita berbicara web service ya. Layanan yang dikeluarkan biasanya oleh sebuah provider ya kita sebut. Salah satunya tadi yang umum yang banyak adalah AWS ya tadi. Kemampuan unik dari web service adalah membantu para programmer untuk membuat suatu aplikasi berbasis web dengan fungsi di atas platform web itu sendiri ya. Jadi dia membantu ya atau memudahkan lah sekarang ya kepada si pengembang atau programmer membuat aplikasi dengan apa ya bisa jalan di berbasis web ya, misalnya jalan di browser ya, kita menggunakan tidak perlu install ya, kita pakai browser. Ini ilustrasi layanan webnya ya. Ini diilustrasikan gambar ini icon dari si pengguna ya. Terus kita terdaftar atau ini ya tadi web service ya. Terdaftar untuk menikmati layanan dari web service atau salah satu dari provider lah. Nah, ini contoh dari infrastruktur. Contoh dari infrastruktur. Nah, di sini web service dikatakan merupakan fenomena yang sangat populer ya sekarang atau ya lagi in lah gitu ya. Karena banyak kelebihan yang ditawarkan oleh web service, terutama interoperabilitas tinggi dan penggunaan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ya. Jadi
dimanapun kita berada, selama kita bisa terkoneksi dengan internet, itu eh, bisa ya, ya bisa menggunakan lah istilahnya gitu ya. Nah, pengertian web service sepenuhnya adalah berdasarkan standar web dan XML, ya, web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. Integrasi antara web dan OO middleware. Middleware ini yang menghubungkan antara ya tadi ya fungsinya kayak web service ya, middleware perantara ya, tools yang menjadi aplikasi yang sebagai perantara antara user dengan si provider. Nah, beberapa provider yang menyediakan web service ada .NET ya, Microsoft sendiri ada .NET, untuk yang Java itu ada Sun, OpenNet Environment, untuk yang IBM, provider dari IBM dia mengeluarkan web service konseptual arsitektur. Untuk yang W3C, web service workshop Oracle. Ya. Service platform, program lain, ya, service platform kemampuan aplikasi, fungsi atau operasi yang diekspos untuk program lain melalui standar yang terbuka dan interoperable. Jadi eh, interoperable itu di sini ya kita bisa mengcustom lah, bisa ya mengatur ya tuh di situ. Keuntungan dengan adanya web service, format penggunaan terbuka untuk semua platform, ya kita bisa menggunakan sistem operasi Linux, Windows, ya itu bisa aja. Ya, itu enaknya pakai web service. Mudah dimengerti dan mudah mendebak. Jadi ketika di running, kita mudah untuk mencari kesalahan ketika kita mau membuat sebuah aplikasi. Dukungan interface, jadi ada antarmuka, menggunakan standar-standar membuka servis sekali dan mempunyai pemakai yang banyak. Mudah untuk menangin pesan-pesan proses dan menambahkan nilai. Ini adalah keuntungan-keuntungan dari web service. Routing dan pengiriman ya atau send ya, send item ya. Routing, security, manajemen monitoring, skema and service, akselerasi, mudah untuk mengembangkan, terbuka, pencapaian modular, bersamaan ya, tidak mahal, mengurangi biaya integrasi, implementasi yang incremental. Incremental itu dalam artian ada perubahan langsung diupdate, ada perubahan langsung diupdate. Mekanisme kerja dari web service, ya. Service broker, service requester, service provider. Jadi ada yang layanan yang meminta, merequest, ada juga layanan yang sifatnya menjadi perantara antara si pengguna dengan si provider ya. Nah, selanjutnya web API ya. API itu sendiri biasanya disingkat dengan Application Programming Interface ya. Adalah pembangunan layanan web di mana penekanan telah bergerak menjauh dari swap layanan berbasis terhadap transfer. Nah, ini web API ya. Nah, eh, prosedur remote panggilan ya. Jadi service swap, service provider ya. Biasanya pengguna di sini nih. Ya, berlangganan pada si provider, ada feedback dari request atau permintaan dari si pengguna.
Ini representasi dari SDL ya. Representasi transfer. Jadi bagaimana kita merequest atau mengirimkan data pakai ini. Menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol atau yang dikenal dengan HTTP. Metodenya ada POST dan ada GET ya, setahu saya ya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait pada pertemuan 9. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan 9.